Pemirsa, saat sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya masih bergelut dengan genangan banjir, kawasan Pantai Indah Kapuk justru sudah aman dari luapan air. Kondisi ini tak lepas dari penerapan polder system, sebuah teknologi pengendalian air mandiri yang diadopsi dari negeri kincir angin Belanda. Berikut informasinya untuk Anda. Hujan ekstrim yang melanda ibu kota sejak 18 Januari lalu kembali menyisakan duka. Jakarta dilanda banjir. Namun anomali justru terjadi di pinggir pesisir Jakarta Utara, tepatnya di kawasan ini, Pantai Indah Kapuk. Genangan air seolah tak diberi waktu untuk singgah. Dalam waktu 2 jam, air di sini langsung surut. Tentu kita bertanya-tanya apa rahasianya. Saya, Kesya Butar-Butar, dan juru kamera Hardat Suhendi akan mengajak Anda untuk mengintip benteng Belanda yang menjadi pertahanan di kawasan ini. Di Pantai Indah Kapuk, keamanan terhadap banjir menjadi keunggulan utama kawasan hunian ini. Meskipun berada di pesisir utara dan rentan terdampak penurunan muka tanah, PIK tetap aman berkat penerapan polder system. Sebuah sistem pengendalian air yang bekerja secara terintegrasi. Kunci dari kecepatan surutnya air di kawasan ini bukanlah sebuah keajaiban, melainkan sebuah rekayasa teknologi yang disebut sistem polder. Berbeda dengan drainase konvensional yang mengandalkan gravitasi, kawasan ini mengandalkan manajemen air dari Belanda. Seperti yang di belakang saya, pemirsa, ini adalah stasiun pompa, yang dimana nantinya drainase dari perumahan kemudian ditahan dan lalu dipompa oleh stasiun pompa ini dan lalu dilepas ke laut. Lantas, bagaimana cara kerja sistem polder? Saya pun bertemu dengan Victor Konen, konsultan manajemen air asal Belanda. The system is a system that was invented about 300 years ago in Belanda, where farmers wanted to have more land. And we perfected that over time. And one of the most modern polders is here in PIK. And what is a polder? A polder is an area where you make a big dike around a piece of land to keep out the seawater. And all the rain that falls inside that area, you pump it out. Now, there's a whole system, and that system, for instance, has reservoirs where you store water, a pumping station where you pump out the water, canals, and that is what we call a polder. And the reason why this PIK area was dry and PIK Dua was dry within a few hours is that this whole pumping system is designed for this kind of rainfall situations. So everything starts working as soon as it starts raining. Oh my God, kita nggak bisa pulang. Ketangguhan sistem polder ini bukan sekedar teori. Terbukti saat Jakarta diguyur hujan ekstrim beberapa pekan lalu. Tercatat curah hujan mencapai 350 mm hanya dalam waktu 3 jam. Angka yang setara dengan volume hujan 1 bulan ini nyatanya mampu dikuras habis dan surut total hanya dalam 2 jam. Series of very small canals next to the street, going to bigger canals, going to this kind of reservoirs, and you can see there's a lot of space where you can store water, and then eventually it's pumped out into the sea. And the challenge is to design the system in such a way that all rainstorms can be handled in a proper way. And that's where experience comes in, and historical data, statistics, and that's the complicated side of polders. How to design in such a way that every rainfall scenario can be handled. Typically for polders, water is controlled. So in Bogor, very high, water will go automatically to the sea due to gravity. In polders, because we are close to the sea level is higher than the land level. So if we don't protect ourselves with a dike and don't pump out the water,
seawater will come in instead of rainwater going out. So that's why we have to pump. Victor menambahkan bahwa infrastruktur juga sudah disiapkan untuk menghadapi banjir skala besar, termasuk siklus banjir 100 tahunan. You can basically design this kind of systems for every kind of rainfall. If you want to make it for extreme rainfall events, once in 100 year, once in a 50 year rainfall event, then everything has to be extremely big and extremely strong, and it costs a lot of money. So it's always like, okay, to what level do you want to protect the land and how much do you want to invest? But in general, and especially here in PIC, the systems are so strong that it can handle a 1 in 100 year flood. And we saw that in last week, that this system worked well. There was only a few streets that were flooded, but the system is very strong and can handle these extreme rainfall events. And it was extreme because in 3 hours' time, the whole month of rainfall fell. So 350 millimeters, what normally falls in 1 month in Jakarta in January, and now in 3 hours, and still the system worked. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai penggunaan sistem polder di PIK 2 sudah tepat. Menurut Yayat, sistem polder sebagai penampung air di sekitar kawasan jika volume air berlebih akan dipompa dibuang ke wilayah lain seperti laut. Yang dibuat sekarang atau PIK 2 itu kan mengikuti keberhasilan PIK 1. Ketika PIK 1 itu membuat sistem polder untuk melindungi, memprotek lingkungannya agar tidak mengalami kebanjiran karena ada sistem proteksi yang dibangun oleh pengembang kawasan untuk membuat sistem polder. Sistem polder ini memang efektif ya untuk wilayah-wilayah yang di pesisir, yang memang ada potensi rob atau potensi wilayah muara yang kemungkinan besar potensi air lebih tinggi itu bisa terjadi. Nah, disinilah yang menariknya, bagaimana sistem polder itu dikembangkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks perencanaan kawasan permukiman atau kota yang direncanakan sejak awal. Yayat pun memberikan catatan khusus untuk perawatan dan pemeliharaan sistem polder. Namun, ia meyakini PIK akan dapat melakukannya. Itu maupun polder, yang menjadi catatan penting adalah bagaimana perawatan pemeliharaannya, karena ada faktor sedimentasi yang menjadi kendala kalau misalnya polder tidak dirawat. Kalau PIK bisa dikatakan mereka mampu merawat karena mereka memberikan garansi bagi mereka yang tinggal di kawasan yang sudah berinvestasi di sana. Menghadapi krisis iklim dan ancaman tenggelamnya wilayah pesisir, teknologi polder ini membuktikan bahwa rekayasa yang tepat dapat menjadi benteng pertahanan yang solid. Pantai Indah Kapuk membuktikan bahwa hidup berdampingan dengan laut bukan lagi tentang ancaman banjir, tetapi bagaimana cara kita mengelola air dengan cara yang tepat. Dari Jakarta, Kesha Butar-Butar, Hardet Suhan di TV One mengabarkan.